Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lili Susilawati. Saya di sini akan berbagi tips masakan ya. Kebetulan nih saya kemarin dapat ada kiriman buah mangga. Nah, saya di sini akan diolah buah mangga ini menjadi manisan gitu ya. Kan ada versi manisan, ada versi asinan. Nanti saya akan bikin dua macam ya. Video pertama saya akan bikin manisan. Nah, video kedua nanti akan saya bikin asinan. Kalau manisan itu kan berarti rasanya manis. Nah, kalau asinan itu kan rasanya asin. Pasti kan kalau asinan itu asin, lada, asam gitu ya. Nah, kemarin kan ini saya punya buah mangga ya. Nah, ini ada buah mangga. Ini ini ada buah mangga, mangga mentah ya. Bukan jangan mangga matang. Nah, ini si buah mangga ini nanti kita akan olah jadi berbeda ya. Kan tiap-tiap ini ada manfaatnya ya. Nah, mungkin di sini kebetulan nih anak saya suka, suami saya suka. Kalau suami saya lebih suka yang manis, kalau anak-anak lebih sukanya yang asin lada. Jadi saya akan hari pertama akan bikin video ini yang manisan. Nah, kalau itu kan laki-laki mah nggak begitu suka pedas ya, jadi sukanya yang manis, manis asam manis lah gitu. Kalau manisan itu kan, ini soalnya mangga muda, jadi pasti ada rasa-rasa kecutnya gitu. Nah, oke, kita sebelum kita mengupas atau kita mengupas videonya, jangan lupa subscribe. Ya, inilah pertama-tama siapkan 2 buah mangga, 250 gram gula pasir, 500 ml air, juga 1 sendok makan garam. Kupaslah buat buah mangga ini sampai bersih, maksudnya sampai tidak ada kulit hijaunya gitu atau hijau-hijaunya. Jadi kupas buah mangganya harus sampai kuning, jadi jangan sampai ada hijau-hijaunya. Soalnya kalau ada hijau-hijaunya nanti kulitnya akan keras gitu. Soalnya ini kan masih mengkal ya, masih mentah. Jadi kupas dua-duanya sampai selesai. Lalu nanti kita akan potong kecil-kecil. Jadi seperti stik kentang gitu, nanti akan dipotong seperti stik kentang. Nah, kalau sudah beres mengupasnya, nanti kita akan praktekkan cara memotongnya ya. Nah, kita akan potong. Nah, ini motongnya si pantatnya ini harus dipotong dulu ya, biar si buah mangga ini kalau diberdiriin bisa tegap, nanti pisaunya tidak akan terpeleset ke tangan begitu. Nah, ini satu sisi buah mangga ini diiris tipis menjadi 3 helai atau 3 lembar. Nah, tapi kalau ada masih ada sisa di dagingnya sih dipotong lagi aja sampai bersih, kena ke kulit itu ya, kena ke bijinya gitu. Nah, kita potong kecil-kecil, nah seperti ini. Kurang lebih satu bagian itu dipotong 6 ya, dipotong 6. Nah, ini akan iris-iris kecil ini sampai habis. Nanti kalau udah habis kita akan rendam dengan air garam. Direndam dengan air garam selama 5-10 menit. Nah, ini ngerendamnya itu kan kalau yang mangga nggak terlalu asam itu cukup satu kali kerendaman aja gitu. Tapi kalau mangganya kecut banget gitu, asam banget, ini boleh ngerendamnya 2 kali. Jadi 2 kali, jadi 1 kali rendam dengan air garam 5 menit atau 10 menit cuci, nanti rendam lagi sama air garam. Nah, itu kalau untuk mangga yang asam banget. Tapi kalau mangganya kayak cengkir, aromanis gitu mah cukup 1 kali aja merendamnya. Jadi si garam ini berfungsi untuk
menambah rasa ya. Jadi nanti pas dibikin asinannya, dibikin manisannya, ada rasa asin dikit gitu. Juga ini menghilangkan rasa asam. Ya potong aja ini ya sampai selesai. Potong kecil-kecilnya. Nanti kita akan contohin itu ya, mengaduknya dengan ayam, dengan garam. Ngaduk-ngaduknya pakai garam. Nah ini tambahin 1 sendok garam, lalu kita aduk-aduk gitu, biar si rasa asamnya larut ke air gitu. Jadi nanti asamnya akan berkurang. Nah kalau udah kita cuci, lalu rendam lagi dengan air bersih, tapi tanpa garam. Kalau air yang ini hanya merendam sebentar aja sebelum masuk ke air panas. Nah ini kan kita nunggu air ini ya mendidih. Nah ini lagi masak air, nunggu air mendidih. Nah kalau udah mendidih, masukin gula pasirnya. Ini kan airnya 500 mg ya, 500 ml, setengah liter. Nah masukin gula. Kalau udah larut, matiin apinya. Jadi ini kompornya mati ya. Aduk, lalu masukin mangganya. Jadi waktu mangga dimasukin, nggak, ini airnya apinya nggak boleh nyala gitu. Jadi ini apinya mati ya. Nah ini masukin mangganya semua, aduk, baru dicicipin rasanya. Kalau dicicipin rasanya masih kurang manis, boleh ditambahkan gula lagi atau pemanis lain, seperti diabetasol, diabetamil, atau tropicana-slim gitu, untuk menambah rasa manisnya. Tapi seandainya cukup ya nggak usah, udah aja. Ini saya skala ini ya, 250 gram gula itu untuk 500 ml air. Nah saya juga ini biar airnya ada aroma wangi, saya suka tambahkan vanila atau daun pandan. Jadi rasanya lebih enak gitu, ada aroma-aroma gitu, wangi. Nah kalau kita ambil sedikit terus masukin ke mangkok, kita cicipin, rasanya cukup, udah. Tapi kalau pas dicicipin rasanya kurang, baru kita tambah pemanis lagi. Nah ini seperti ini ya, saya tambahin diabetamil. Barusan dicicipin rasanya kurang apa ya, kurang jreng gitu, kurang kuat manisnya. Jadi saya tambahkan lagi itu pemanis diabetamil. Aduk terus, nanti cicip lagi kalau udah. Nah ini kita cicip ya, tuangkan dulu ke mangkok, kita cicipin. Kalau saya cukup ya udah, kita tinggal menghidangkan di mangkok besar atau di toples ya ini naruhnya. Tapi akan lebih enak kalau ini dimasukin ke kulkas dulu gitu. Jadi dalam keadaan dingin. Jadi kalau dingin pasti lebih enak, jadi seger, asam manis gitu. Seperti es buah. Ya mungkin itu ya tip dari saya untuk membuat manisan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.